Oke, jadi perjalanan gua dari Bekasi ke rumah Ahwat ini 6 jam lebih. Gua jalan dari rumah itu setengah 9 ke Cibubur. Ada pangkalan travel Baraya apa? Itu jalan jam 9.15 dan baru sampai rumah Ahwat jam 3. Gila, astagfirullahaladzim. Dan sepanjang jalan, karena handphone gue beli di Malaysia dan belum pernah daftar IMEI, jadi gue nggak bisa connect ke mobile internet. Sehingga lu bisa bayangin betapa boringnya gue 6 jam duduk di kursi mobil, panas itu pantat. Tapi sebelumnya gue udah download beberapa video dari YouTube, film-film juga, jadi untuk mengatasi rasa kebosanan lah. Cuman yang paling nggak enakan itu adalah gue kepikiran sama anak gue nih, si Yusha, apakah dia baik-baik aja sama opung neneknya, karena dia jarang kan pulang ke Indonesia. Kalau nggak salah Yusha tuh sekarang umurnya 5 tahun, baru pulang ke Indonesia kemarin Januari 2025, itu yang kedua atau yang ketiga kalinya. Karena waktu dia lahir bulan tahun Covid, jadi nggak bisa balik ke Indonesia. Tapi yaudahlah, gue serahkan aja, gue berserah diri. Gue yakin dia aman lah, bahagia lah sama kakek neneknya kan. Kakek neneknya juga sangat rindu sekali dan sangat senang sekali bisa ngajak cucunya jalan kemana-mana gitu. Oke, gue udah tahu dong tujuan akhir gue adalah batu apa gitu, lupa gue. Jadi ya udah, gue nggak perlu khawatir banget lah. Nah cuman pas udah nyampe Bandung itu banyak orang yang turun di pinggir jalan. Dan gue mulai ketakutan, kenapa ini orang banyak yang turun ya. Jadi gue tanyalah ke drivernya, bang saya mau ke alamat ini, lebih baik turun di mana ya. Seketika itu juga dia bilang, oh turun di sini dek, turun di sini, lebih dekat. Ya udah, beliau mepet ke bahu jalan dan gue turun. Pas gue turun, seperti yang gue sampaikan tadi, gue nggak punya mobile internet, gue nggak tahu gue harus kemana. Jadi gue melangkahkan kaki gue tanpa tahu arah tujuan yang jelas. Yang kedua, Bandung macet banget. Itu pedestrian sampai dipakai jalannya sama pemotor. Dan gue bawa oleh-oleh tapi dari Bandung. Oleh-oleh dari Bandung, bawa orang Bandung. Karena kan gue balik dadakan ya ke Indonesia. Alhasil ya udahlah, bismillah aja. Alhamdulillahnya tidak lebih dari 100 meter itu gue nyampe sebuah restoran. Gue lupa nama cafe sebenarnya. Jadi gue sampai cafe itu setengah 3. Gue beli minum di situ supaya gue bisa nebeng wifi sama numpang sholat. Alhamdulillah ada tempat sholatnya. Airnya kecil banget. Gue bingung apakah ini sengaja sama owner kafenya untuk menghemat air atau memang lagi krisis air di daerah Bandung sekitarnya kan. Kecil banget, gila. Oke, akhirnya gue sholat zuhur, langsung gue jamak qashar asar juga. Dan setelah itu gue langsung beli tiket balik. Dan kalau nggak salah cuma dapet yang arah yang jam 4.20. Oke, gue setengah 3 itu udah sampai cafe di Bandung. Sekitar 4 kilo lah dari rumah Ahwat ini. Gue juga beli tiket balik 4.20 untuk ke Bekasi. Dan gue kabarin Ahwat kalau gue sebentar lagi akan sampai. Gue udah di cafe ini. Terus gue order Grab. Pas gue order Grab, gila, gue cuman bayar berapa? 6.000 apa? Itu kalau di ke ringgitin itu 1 ringgit berapa? 50 sen mungkin. Sangat-sangat murah. Perasaan gue lumayan campur aduk. Yang pertama seneng lah, karena buat consumer ini murah banget. Yang kedua, kasian juga nih rider, untungnya dari mana? Capeknya doang, macet. Ya udah, jadi gue lebihkan juga lah. Ditambah saat itu gue nggak ada receh. Gue tuker duit sama emak gue itu dalam bentuk ratus ribuan. Tapi nggak apa-apa, abangnya itu senang banget. Oh, gue juga kasih ringgit ke abangnya karena nggak banyak cash rupiah gue. Terus pas nyampe rumah Ahwat, rumahnya besar ya. Rumahnya besar, gue bisa langsung nilai ini Ahwat dari keluarga kaya raya. Ya, bukan yang menengah ke atas, bukan yang kaya, tapi kaya raya. Terus pas gue sampai, gue cari bel deket gerbang rumahnya, itu gak ada. Gue gedor-gedor, nggak keluar-keluar. Gue agak nervous juga kan. Nervous karena pertama kali ketemu Ahwat ini, sama itu lingkungan angkatan. Gue takut dikira gue maling atau mau berbuat jahat. Jadi gue assalamualaikum, mungkin sekitar 10 menit, akhirnya tuh Ahwat keluar juga. Gue sebenarnya udah kesel, tapi pada saat pertama kali gue ketemu dia secara langsung, Masya Allah, beliau stunning. She's stunning. Jauh lebih baik daripada pada saat gue nazar online via itulah Skype, bukan. Tiba-tiba gue lupa nama video conference call-nya. Beliau tinggi dan kurus, absolutely not overweight as I saw her during online ta'aruf.
Dan disitu gue bersyukur karena gue tidak cepat dalam mengambil keputusan penting dalam hidup gue. Gue bersyukur alhamdulillah, dan gue juga merasa bangga sama diri gue karena ya gue nggak seimpulsif itu. Gue lihat langsung, oh beliau di layar laptop itu gemuk, cenderung di atas rata-rata gemuknya, tapi gue masih mau memberikan diri gue kesempatan terakhir sebelum betul-betul mengambil keputusan penting ini. Oke, akhirnya gue dipersilakan masuk, ketemu bapaknya, ketemu emaknya, kita ngobrol-ngobrol, banyak hal yang diobrolin. Tapi 80% itu bapaknya bertanya tentang mantan gue. Gue juga gak tahu kenapa, bantu gue mengerti kenapa beliau lebih banyak tanya kayak mantan gue itu apakah tinggal di Kuala Lumpur juga, kesibukannya apa. Relatif sangat-sangat tidak memberatkan pertanyaannya, tapi memang menitik beratkan ke kehidupan mantan gue, komunikasi gue sama mantan seperti apa, karena mereka tahu gue punya anak, dan pastilah komunikasi akan tetap berjalan karena ada anak kan. Dan ya gue jelaskan kalau komunikasi hanya mengenai Yusha aja dan sebagainya. Terus pas dihidangkan kue, gue lupa namanya, pokoknya warna hijau gitu, terus ada kuah dari gula Jawa mungkin. Pas mau dihidangkan, disitu ada sendok, dan gue mau langsung comot. Alhamdulillahnya gue langsung gitu kan, gue ambil sendok. Ya gue sebagai laki-laki lumayan barbar lah, kalau ada makanan kue-kue gitu ya langsung gue comot aja. Oke, terus 3:30 bapaknya pergi sholat di masjid, tapi gue udah enggak, karena gue udah jamak qashar kan. Dan beliau juga, si Ahwat ini ngasih tau gue kalau ada kondisi di mana kita sebaiknya jamak qashar, ada kondisi di mana sebaiknya kita jamak aja atau qashar aja. Yang gue baru tahu ternyata ada kondisi spesial seperti itu. Beliau juga ngasih tahu gue tentang konsep ukhuwah Islamiyah sama silaturahim. Ternyata dua konsep yang secara literal ini berbeda juga punya makna yang berbeda. Kalian bisa cek di Google perbedaannya apa, dan it's quite profound dan mendalam Islam sampai membedakan dua konsep relationship ini. Gue juga dikasih buku kecil Zikir Pagi Petang, dan ini buku yang sebenarnya mantan pertama kalau nggak salah, atau mertua gue pernah berikan. Di situ ada ya berisikan zikir-zikir yang memang sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau dari hadisnya pun jelas siapa pewarinya dan tingkatannya apa, apakah hasan, apakah sahih dan sebagainya. Jadi gue banyak sekali belajar banyak agama yang dasar-dasar dari keluarga ini. Masya Allah, alhamdulillah, gue sangat bersyukur bisa belajar banyak dari mereka. Mudah-mudahan mereka diberikan ganjaran yang banyak seluas-luasnya, berlipat-lipat. Oke, jadi singkat cerita, gue iseng tanya tentang military style of exercise itu kayak gimana, dan beliau yang sangat excited karena beliau orang angkatan kan. Sebenarnya gue nggak iseng juga, gue memang tertarik mau cari tahu tentara itu olahraganya kayak gimana, karena gue suka olahraga. Gue mau lebih terlihat berisi, fit ya, karena gue sekarang kurus ya, salah satu faktor puasa. Akhirnya beliau ceritakan ada dua perbedaan secara umum. Ada tentara yang memang di-assign untuk bekerja di back office, ada yang memang untuk di lapangan tempur, sehingga latihan dan olahraganya berbeda. Saking excitednya beliau, gue udah order Grab tuh untuk balik ke Bayara poolnya yang di Bandung, karena kita ke situ dulu baru nanti dari poolnya itu ke tujuan akhir Bekasi. Gue udah order Grab, abangnya udah datang, tapi gue gak sampai hati dan takut untuk nge-cut beliau. Alhamdulillahnya awal ini peka, bilang kalau abang Grabnya udah datang, dia maksudnya gue nggak berani, takut untuk ngasih tahu ayah, bapak. Gue lupa apa yang awal ini panggil, sebutkan ke bapaknya. Intinya he walks me through the door, dan gue salim, dan akhirnya ya gue sampai ke pool itu dengan nggak on time sih, delay, tapi alhamdulillahnya van-nya itu juga delay karena macet banget dan juga gerimis. Sepanjang jalan dari rumah beliau ke
poolnya itu kan hujan gerimis, jadi gue berdoa ya Allah semoga tidak sampai hujan lebat because I'm done. I am going to be completely soaked dan mungkin bisa masuk angin kalau sampai kehujanan karena lebatnya hujan. Dan pas gue sampai di pool masih nunggu beberapa menit karena van-nya itu juga delay. Ada adik-adik mahasiswa Bandung yang jualan kue, tapi sebelum dia jualan dia bilang kalau dia sedang dapat assignment atau apalah dari dosennya untuk jual sebuah produk kue gitu. Dia nawarin gua, tapi gua bilang gua nggak ada rupiah, gua adanya ringgit. Ini ada 20 ringgit. Dia tanya 20 ringgit itu sama dengan berapa? Ya, gua bilang aja sekitar 70.000. Akhirnya dia juga setuju untuk memberikan beberapa kue senilai 70.000 rupiah atau 20 ringgit. Dan itu kuenya habis dimakan sama keluarga gua, lumayan lah. Jadi gua datang ke Bandung bawa oleh-oleh, pulang ke Bekasi juga bawa oleh-oleh. Menariknya adalah ini ada yang dari Bandung, dia nggak cross check dulu gitu kan apakah duitnya asli, ini ringgit palsu ke ya, tapi asli lah. Maksudnya bisa aja kalau ada orang mau niat buruk seperti itu kan. Gue kayaknya nggak perlu elaborasi lebih lanjut, gue mau ini jadi inspirasi. Oh iya, sepanjang jalan karena gue nggak ada internet, mobile internet, jadi gue hanya ya lihat kanan kiri, beli cemilan sebelum ke Bandung to kill the time. Gue juga lupa kasih tahu pada saat berdiskusi dengan awak ini ada bilang kalau gerbang yang gue masuk itu sebenarnya pintu belakang, jadi pintu depan itu ada di bagian lain. Dia bilang rumahnya itu seperti letter L, dan gue pikir wow, bagian belakang aja yang gue bilang itu besar dan gue bisa langsung menyimpulkan beliau dari golongan orang kaya, ternyata bukan bagian depan, itu bagian belakang. Berarti memang confirm lah beliau dari golongan kaya raya. Tapi sebenarnya emak gue juga berasal dari keluarga kaya raya. Emak gue itu anak orang kaya. Kalau gue anak orang biasa aja. Bapak emak gue nggak kaya raya. Sama emak gue juga orang tuanya, artinya kakek gue dari emak gue, rumahnya juga letter L, sekitar 1000 meter. Dan yalah itulah tidak penting. Oke, jadi pas gua sampai Bekasi, gua langsung peluk anak gua. Alhamdulillah si Yusha sangat tertib dan jauh lebih mudah diatur. Karena waktu dia umur 3 tahun, pas balik ke Indonesia, waktu dia umur 3 tahun, dia tuh sangat attached sekali ke gua. Benar-benar nggak bisa ditinggal sendiri, kecuali ada gua di dekatnya. Dan gua langsung cek HP, Ahwa ini kalau menurut gua dia sangat menerima gua juga. Karena dia nge-WhatsApp gitu di grup. Kita dibuatkan grup WhatsApp dengan emoji-emoji gitulah yang memperlihatkan sisi feminim beliau. Dan juga cerita beliau juga memberikan nomor bapaknya dan mengatakan untuk selanjutnya bagaimana bapaknya, kalau bapaknya setuju dia pun juga setuju. Dan sebelum gua kontak bapaknya untuk berniat jauh lebih serius, mungkin meminang, mungkin seserius itu, gue kasih tahu dia kalau gue sebenarnya sudah bercerai 2 kali, dan parahnya yang kedua ini masih proses perceraian. Dan sekitar 2 minggu kemudian lah baru turun surat cerainya. Nah di situ Ahwa ini dia merasa sangat kecewa karena gue nggak terus terang di awal. Dia marahin gue, tapi lucunya dia juga kasih reminder ke gue kayak gini, you know what's gonna come next, so take your time to process this. Intinya beliau mau menasihatkan gue untuk jangan impulsif ya dalam mengambil keputusan. Gue berhak marah karena lu udah ngebohong, begitulah. Akhirnya gue nggak balas chat beliau, gue balas, gue minta maaf, gue jelaskan. Yang pertama, gue nggak kasih tahu di awal karena gue sebenarnya malu udah bercerai 2 kali. Gue takut gue nggak akan pernah ketemu jodoh kalau gue kasih tahu fakta ini di awal. Jadi gue katakan ini belakangan itu sebagai strategi aja. Jadi bukan karena gue berniat mau membohongi. Yang kedua, ya karena si Awad ini juga nggak nanya gue udah berapa kali cerai. Gue cuman menjawab gue udah bercerai, and yes, I was divorced already. Meskipun yang kedua ini belum dapat surat cerainya dari pemerintah, dari negara, tapi gue tuh udah nggak ketemu dengan mantan yang kedua selama lebih dari 8 bulan. Dan beliau juga mantan yang kedua yang menggugat cerai sebenarnya. Oke, intinya adalah setelah beberapa jam kemudian beliau WhatsApp di grup untuk tidak melanjutkan proses ini, dan beliau juga menasihatkan gue untuk baca salah satu zikir di buku yang beliau kasih,
yang gue lupa lah, manakah ini kuntum minazolimin, yang artinya itu lindungi saya ya Allah dari perbuatan zolim saya terhadap orang lain. Jadi kita tuh bisa menyakiti orang lain loh dengan sengaja atau tanpa disengaja. Jadi kita harus berdoa untuk dijauhkan dari kemungkinan-kemungkinan itu. Dan kata-katanya sebenarnya jauh-jauh lebih jelek banget, dan gue hanya katakan minta maaf karena sudah tidak jujur terus terang di awal. Baiklah, kita bisa akhiri prosesnya sampai sini. Ya udah, langsung si mediator itu langsung nge-delete grupnya dan udah, that's it. Oh ya, keesokan harinya beliau juga minta maaf ke gua karena beliau bilang beliau ada approach mantan kedua gua langsung. Beliau pikir itu adalah sebuah tindakan impulsif, dan gue bilang kayak nggak apa-apa, itu hal yang lumrah. Dan gue benar-benar think of it as a very normal thing. Yang gue nggak terima adalah ternyata lu tuh impulsif, lu terlalu cepat mengambil keputusan, dan mungkin sekali nanti ketika sudah menikah, apa-apa setiap ribut tuh lu akan mengancam suami lu dengan kata-kata saya mau bercerai, saya mau bercerai, saya mau bercerai. Dan laki-laki itu kalau dipush seperti itu, dia akan tersinggung, dia akan lebih menantang balik. Apalagi kalau kondisinya itu, statusnya itu kayak gua yang udah digugat cerai sebelumnya sekali, bahkan 2 kali. Ya, kalau gua nanti menikah dan pasangan gua apa-apa mau untuk cerai, for me it does not matter. What makes it different of being a divorcee for 2 times, 3 times, 1 time? So this is now the part where I will defend myself. Tolong nasihati gue kalau gue salah ya. Yang pertama, apakah gue di situ berkata bohong? Definisi itu bohong tuh apa? Kalau ditanya apakah lu lajang atau seorang duda, gue jawab lajang, maka gue berbohong. Dan kalau gue jawab gue seorang duda, maka gue nggak berbohong, gue memang seorang duda. Tapi dia tidak mempertanyakan berapa kali gue sudah bercerai. I know this is funny, but that's what's happening. No detail being asked. Yang kedua, gue setuju kalau kita ditanya sesuatu kayak apakah lu udah bercerai, apakah lu lajang, kalau kita menjawab sebaliknya maka itu salah ya. Tapi in the event that although I didn't confess how many times I divorced with her and I kept it a secret for years, okay? Katakanlah dia nggak tahu gue sudah bercerai 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Apakah ada pelanggaran agama di situ? Ini beda ya dengan konsep menutup diri dari penyakit berbahaya. Kalau misalkan ada seseorang yang terdiagnosa mengidap penyakit HIV atau AIDS dan ditanya apakah dia punya riwayat penyakit tersebut ya, dan beliau jawab tidak karena memang nggak punya riwayat penyakit tersebut, tapi beliau punya penyakit ganas lainnya yang bisa jadi itu menular atau tidak menular, maka dia akan salah kalau tidak mengatakan sejujurnya, karena ini membahayakan si pasangan tersebut. Meskipun pas ditanya apakah lu punya penyakit AIDS, jawabannya enggak karena memang dia nggak punya riwayat penyakit AIDS tersebut, jadi dia jujur. Nah, kondisinya gue sekarang adalah gue udah bercerai lebih dari 1 kali, dan gue katakan sejujurnya kalau gue memang sudah bercerai, regardless how many times it was, itu tidak membahayakan apapun dari beliau, dan gue akan sangat-sangat terbuka sekali untuk bisa mendengar pendapat lain. Dari mana nih sisi agamanya yang gue langgar, dan gue masih berpikir terus-terusan gue salahnya di mana nih dari sisi agama kan, sampai si awal ini tiba-tiba langsung memutuskan untuk stop dengan interval waktu yang hanya beberapa jam aja. Sebelumnya dia kasih tahu gue, you know what's gonna come, you deserve it, take your time, jangan gegabah sebagainya. Sendirinya dia sendiri yang gegabah. Ibaratnya kalau lu menikah dengan seseorang dan lu punya pacaran sebelumnya 5 kali, 10 kali, 20 kali, ya lu nggak perlu kan kasih tahu udah berapa kali lu berhubungan menjalin hubungan sama pasangan lu sebelumnya. Apa gitu yang akan membahayakan untuk pasangan? Coba kasih tahu gue sekali lagi, kenapa gue berdosa ya. Yang pertama itu, kenapa gue berdosa kalau gue tidak mereveal ini semua, atau kalau lu nggak bisa temukan jawaban atas apakah berdosa atau enggak, coba kasih tahu dari sisi yang lain, bukan melalui pendekatan dosa, tapi apa ya, estetika, entahlah.
term yang pastinya gue nggak tahu. Dan jangan lupa, gue akhirnya kasih tahu kok. Gue tetap kasih tahu, dan itu gue kasih tahu sebelum meminang, sebelum apalagi menikah. Dan orang tua gue nanya kelanjutannya seperti apa, tapi gue takut beliau kecewa, jadi gue kasih tau lah kalau gue sendiri yang memutuskan untuk tidak melanjutkan karena gue kurang tertarik dengan kondisi fisik beliau. Padahal ya gue tertarik secara naluriah, alhamdulillah. Untuk laki-laki normal, gue rasa cenderung untuk kita akan menyukai Ahwat ini. Dan orang tua gue responnya hanya oh gitu, ya udah. Tapi bokap gue yang sebenarnya sangat nge-push gue, dalam artian menyalahkan gue karena gue gak jujur dari awal. Dan jawaban gue adalah ya nggak apa-apa. Kalau gue jawab jujur dari awal, maka kemungkinannya beliau bisa terima atau nggak terima. Dan kalau gue jawab atau kasih tahu di akhir, ya sama juga jawabannya, beliau bisa terima dan nggak terima. Kalaupun beliau nggak terima karena gue kasih tahu belakangan, apa gitu skenario terburuknya? Kalau skenario terburuknya adalah ya gue akan bisa ditolak, ya udah sama aja seperti kalau gue kasih tau di awal, skenario terburuknya juga akan ditolak dari awal. Tapi kalau gue ini sisipkan di akhir, setidaknya beliau nih akan terekspos dengan plus minus gue yang jauh lebih komprehensif. Beliau bisa menilai, oh ini gue baiknya A, B, C, D, tapi poin minusnya ya 1, 2, 3 ini. Ibaratnya kayak seorang sales mau menjual mobil, pasti yang akan diinfokan adalah hal-hal yang bagusnya dulu kan, baru kemudian hal-hal negatif yang mengikutinya. Nggak mungkin dikasih tahu, oh ini mobil bensinnya mahal, 1 liter cuma 5 kilo, oh ini mobil maintenance-nya juga sangat-sangat mahal. Nggak mungkin kan dikasih tahu dari awal. Dan ya gue rasa proses ta'aruf, saling mengenal adalah proses dalam tanda kutip jual beli, ada transaksi juga di situ. Dan selama kita memberitahukan the whole thing before the deal, I guess it's completely fine. Jadi gue tanya terus bokap gue, apa memang kondisi terburuknya kalau gue tetap lakukan ini ke pasangan yang lain? Bokap gue bilang, ya kau akan menghabiskan waktu, tenaga, dan lain-lain. Gue bilang, okay, then for me it's fine. Seriously, for me it's fine to spend time untuk melakukan proses ta'aruf ini. Ya gue niatkan ibadah, mudah-mudahan jadi pahala. Kalaupun gue meninggal sebelum menikah, mudah-mudahan gue bisa masuk surga karena hal ini. Ya, meskipun agak terdengar berlebihan, tapi let's be honest, ibadah-ibadah gue yang lainnya juga sebenarnya patut dipertanyakan. Soal 5 waktu aja gue masih susah banget untuk fokus. Dan betul-betul gue tidak menyesali keputusan yang sudah gue ambil. Yang pertama memang karena kita dilarang untuk mengatakan seandainya, oh, jikalau, dan sebagainya. Yang kedua karena ya hikmah yang datang dari keputusan gue ini itu banyak banget dan positif banget. Kayak gue jadi tahu konsep ukhuwah Islamiyah, silaturahim, meskipun itu sangat mendasar, sangat mungkin tidak terlalu penting. Yang kedua, gue jadi jauh lebih rajin sholat di masjid karena Ahwat ini bisa panen pahala itu Ahwat. So terima kasih. Gue juga merasa bangga gitu loh dengan diri gue yang enggak seimpulsif itu, karena memang deh kalau lu ada di posisi gue sebagai laki-laki ya, lu lihat Ahwat ini gemuk banget pada saat online nazar dan nggak sesuai dong dengan CV ta'arufnya yang dia cantumin cuma 54 dan tinggi 164 ya kan. Tapi alhamdulillahnya gue tidak memutuskan untuk mengambil keputusan cepat. To think that I almost missed it, I would have regretted for the rest of my life. So apapun kondisi kalian, gue rasa dalam mengambil keputusan jangan terlalu terburu-buru, apalagi itu keputusan penting. Yang kedua, ya dalam proses ta'aruf ini ada seninya juga. Gue tahu ini akan sedikit kontroversial, banyak yang mendukung dan juga tidak setuju dengan apa yang gue lakukan untuk tidak mereveal semua kejelekan gue di awal. Tapi ya lagi-lagi itu, bahkan dari salah satu ustadz di Roja Durmasyo, kalau gue nggak salah ya, beliau juga memberikan tips untuk tidak ngomongin poligami di awal karena itu akan mengecilkan kemungkinan tingkat kesuksesan kita untuk deal dengan Ahwat itu. Jadi ngomongin poligami itu nanti aja, sesaat sebelum menikah atau tunangan, saat serius lah, supaya Ahwat ini ya belajar juga, tahu juga sisi positif lu tuh
apa aja gitu. Jadi dia pun, kita harus kasih dia kesempatan ya untuk mengenal kita lebih jauh, lebih mendalam untuk mengambil keputusan. Kita nggak boleh zolim sama dia hanya dengan cara ngasih tahu dia kejelekan kita semua di awal-awal.